Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Risma Farunabela dengan NIM 216151063 dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia pada mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari. Sebelum membahas novel karya Pramoedya Anantatur yang berjudul Bukan Pasar Malam, alangkah lebih baiknya mengingat kembali atau mengetahui kembali sastrawan angkatan 45 beserta karyanya. Yang pertama ada Chairil Anwar dengan sajaknya Aku, Diponegoro, Kerawang Bekasi, Siap Sedia, dan lain-lain. Yang kedua, Asrul Sani dengan sajaknya Mantera dan Surat dari Ibu. Yang ketiga, Idrus dengan bukunya Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, Aki dengan Mata Terbuka, dan lain-lain. Yang keempat, Ahdiat Kamiharja dengan kumpulan cerpennya Kesan dan Kenangan. Yang kelima, Pramoedya Anantatur dengan karya-karyanya Mereka yang Dilumpuhkan, Cerita dari Blora, Bukan Pasar Malam, Korupsi, dan lain-lain. Yang terakhir ada Mochtar Lubis dengan romannya Tak Ada Esok, Jalan Tak Ada Ujung, Senja di Jakarta, dan lain-lain. Dari banyaknya karya sastra angkatan 45 tadi, saya mengambil salah satu karya Pramoedya Anantatur dengan judul Bukan Pasar Malam. Bukan Pasar Malam merupakan sebuah novel yang mampu memberikan pengaruh dalam Orde Baru. Novel ini dianggap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia perpolitikan Indonesia karena Pramoedya menumpahkan protesnya secara tidak langsung kepada pemerintah melalui tulisan dalam novel ini. Hei B. Jasin, seorang sastrawan Indonesia, mengungkapkan bahwa novel ini telah menampakkan gugatan sosial di zamannya. Bukan Pasar Malam ini merupakan salah satu novel Pramoedya yang diterbitkan ke dalam banyak bahasa antara lain Inggris, Belanda, Jerman, dan juga Prancis. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda revolusi yang kehidupan sehari-harinya memaksakan dirinya untuk melupakan jiwa aslinya sebagai pemuda revolusi. Berawal dari surat yang menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah dikarenakan ayahnya yang sedang sakit. Dalam perjalanannya, pergolakan batin mulai memenuhi hatinya tentang keadaan sekitar yang telah berubah, tentang kenangan-kenangannya dahulu, juga tentang bagaimana keadaan ayahnya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah, hatinya terpaksa terluluhkan oleh keadaan keluarganya, keadaan adik-adiknya, rumahnya, dan juga keadaan bapaknya. Jiwa besarnya sebagai pemuda revolusi seketika luluh menghadapi keadaan tersebut. Setiap harinya, ia harus menguatkan diri melihat keadaan ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Segala pertanyaan tentang keadaan keluarganya setelah ditinggal olehnya, ia tanyakan kepada adiknya yang keempat dan kepada pamannya. Pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari adiknya dan pamannya sesekali membuatnya menangis dan merasa miris. Akan tetapi, di balik semua itu, ia merasa ayahnya adalah sosok yang idealis, nasionalis, dan juga bertanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan melalui kisah dari adiknya, pamannya, tetangganya, dan juga orang-orang terdekat lainnya. Dengan sepenuh hati, ia beserta adik-adiknya merawat ayahnya yang sakit. Segala pinta ayahnya mereka turuti untuk kesembuhan ayahnya itu. Namun, sepertinya takdir lebih kuat dari usaha mereka. Ayahnya meninggal dunia menyusul anggota keluarga lainnya yang telah meninggal lebih dahulu. Ayahnya menyisakan kenangan dan sifat-sifat yang tidak bisa ia lupakan. Begitu juga dengan orang lain. Jiwa besar ayahnya akan terus ia ingat. Menurut pendapat saya, novel Bukan Pasar Malam ini merupakan novel yang bertemakan sederhana. Hal yang paling menonjol dalam novel ini adalah bagaimana pengarang menggambarkan antara watak satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Ada yang digambarkan melalui dialognya dengan tokoh lain, ada juga melalui cerita dari tokoh lain, dan ada pula yang digambarkan melalui kegiatan yang dilakukannya. Penggunaan konflik dalam roman ini lebih banyak ditekankan pada konflik batin, terutama pada tokoh utamanya. Pengarang banyak menyisipkan kisah-kisah di luar kisah inti dari tokoh utamanya. Akan tetapi, kisah-kisah pendukung tersebut tidak merusak kisah intinya, melainkan mendukungnya, karena diramu dengan sedemikian teraturnya.
sehingga pembaca tidak merasa bingung sama sekali. Itulah pemaparan dari saya mengenai novel yang berjudul Bukan Pasar Malam karya Pramudia Anantatur. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.